Oke guys, kembali lagi di Konstitusionalis TV. Kita kedatangan narasumber yang berkompeten nih. Beliau merupakan akademisi, tetapi bukan cuma hanya akademisi, tapi beliau mahir juga di bidang IT nih. Kita kenalkan Mas Eko Prasetyo. Kita biar lebih akrab, kita panggil aja Mas Tio. Nah, selain dosen di FH UII, beliau juga adalah seorang founder di Kaliana. Nah, boleh tahu nih Mas, untuk kalian itu bergerak di bidang apa nih Mas? Kalau boleh tahu Mas. Oh iya, makasih Mas Adit. Kaliana bergerak di bidang apa ya? Di bidang ini sih sebenarnya Digital Business Development and Cyber Security, Mas. Jadi itu berdiri itu ya secara informal itu 2019 ya. Sebenarnya. Kemudian mulai saya badan usahakan tahun 2023 awal itu. Jadi wilayah geraknya yang membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di dunia digital, serta mengamankan aset-aset digitalnya lah gitu. Kalau dia dalam bentuk website ya diamankan websitenya. Kalau dia punya data-data penting gitu ya kita coba amankan dengan beberapa SOP yang ada di Kaliana Tech. Begitu Mas. Oke kan, Mas Tio, akhir-akhir ini nih negara kita lagi banyak banget pembahasan maupun berita-berita yang naik ke media nih Mas tentang pusat data nasional. Itu membuat masyarakat resah gitu Mas akan data-data yang mereka punya. Nah, kalau misalkan Pak Uji bertanya nih Mas, apa sih itu ransomware Mas? Oh, oke. Sebenarnya ransomware itu ini Mas, salah satu ya dari berbagai macam varian ancaman dunia cyber. Karena ada banyak banget sebenarnya jenisnya. Ada malware, ada DDoS, denial distribution of service, ada juga social engineering, itu yang dikenal dalam dunia hukum aja ada di situ. Serangan. Ada secure injection, kemudian ada cross-site scripting juga. Nah, kemudian yang lagi kena ke negara kita ini yang di PDNS itu ya. Betul. Itu ransomware. Nah, itu hanya salah satu ya dari varian yang biasanya itu pada dasarnya dia itu malware sebenarnya Mas, malware. Tapi ketika malware itu mengunci akses ke data korban, kemudian meminta uang tebusan sebagai cara untuk pemulihannya, nah itu udah masuk dalam kategori ransomware. Nah gitu Mas, ransomware itu begitu. Berarti memang banyak varian berarti ya Mas ya. Nah, kenapa sih ransomware ini bisa jebol gitu Mas ke PDNS? Apakah itu termasuk serangan ataupun kelalaian dari Kominfo kita sendiri Mas? Oh ya, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang sedikit Mas ya, itu sebenarnya ini bukan menjadi satu-satunya case ya, apalagi dalam mungkin sebulan atau 2 bulan belakangan ini gitu. Dan saya melihat sebenarnya peretasan yang dialami oleh PDNS ini sebenarnya bukan akibat ya, tapi ini bukan sebab tapi akibat gitu. Karena sehingga ini menjadi bukti dari keteledoran pemerintah. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya ransomware ini tidak secara tiba-tiba nyasar atau nembak perangkat tertentu Mas. Karena kalau seseorang itu langsung nembak ke satu perangkat tertentu itu akan terbaca lewat lalu lintas datanya Mas. Lewat lalu lintas data. Nah, kalau seandainya ada kita melakukan investigasi terhadap lalu lintas data yang tidak wajar itu, nah kita kan bisa memitigasi gitu. Nah, tapi biasanya ransomware ini dilakukan dalam bentuk phishing namanya. Phishing itu gimana caranya si hacker itu untuk mengelabui seseorang atau mengelabui calon korbannya untuk mengklik sesuatu atau mengunduh sesuatu. Nah, jadi kalau lihat dari case ini, makanya sebenarnya peretasan ini tadi ya akibat ya, bukan sebab gitu. Karena bisa jadi bisa jadi gitu. Kita tinggal nunggu hasil dari insiden respon yang disampaikan oleh pemerintah aja gitu. Bisa jadi ada salah satu pihak dari entah itu Kominfo-nya sendiri atau dari penyelenggara PDNS-nya gitu yang mengklik sesuatu gitu atau mengunduh sesuatu. Itu Mas. Berarti secara tidak langsung Mas, untuk keamanan sistem kita secara keamanan itu mudah rentan di hack berarti ya Mas ya? Kalau misalkan itu terjadi. Oke, kalau terkait Indonesia rentan atau tidak,
Kalau saya mengacu ke laporan yang terakhir dikeluarkan oleh MIT itu ya, Ya. Indonesia itu ada di peringkat ke-20 Mas. Dari beberapa negara dengan skor hanya 3,4. 3,4. Artinya buruk banget. Nah, beberapa indikator yang dicek oleh MIT itu ini ada infrastrukturnya, kemudian ada kualitas SDM-nya, bahkan ada juga polisinya gitu. Nah, sebenarnya kalaupun kita lihat secara ini ya, beberapa waktu yang lalu mungkin kalau saya tidak salah tanggal 20 Juni ya, kalau saya tidak salah, sebenarnya sistem di keimigrasian itu udah down, Mas. Ya, ya. Rame itu di X ya. Iya, ya, betul. Tapi pemerintah itu belum mengakui kalau mereka itu kena hack, hanya mungkin kayak kegagalan sistem aja gitu. Tapi pemerintah baru mengakui di tanggal 24 Juni bahwasanya mereka kena retas oleh brain cipher ransomware itu gitu. Makanya kan sempat pending ya Mas ya, orang-orang yang mau bepergian ke luar negeri gitu, karena kan visa dan juga paspor mereka kan sempat ada gangguan tuh Mas, karena memang faktor yang sangat terdampak itu keimigrasian gitu Mas. Jadi kalau misalkan seperti itu, apa sih Mas dampak dari ransomware itu sendiri Mas? Oke, kalau terkait dampaknya, sebenarnya ini sebelum Indonesia kena, Amerika pun udah kena, itu tanggal 16 atau 17 Juni itu Mas. Ya. Yang kena itu ini the Federal Reserve itu kena. Kemudian tanggal 20 Juni itu BSSN udah mulai menginformasikan, ya mengannounce lah ke beberapa kementerian, lembaga-lembaga untuk lebih berhati-hati gitu. Tapi ya tetap aja pada akhirnya kena gitu, dan ya dampaknya ya bisa kita rasakan gitu. Ya. Parah, ada beberapa aspek lah yang kena di situ, beberapa aspek. Walaupun yang nonjol itu PDNS-nya, tapi pada tahapan yang lebih aplikatif ya kayak yang kita bisa lihat ada pada para penerima beasiswa KIP ya. Ya betul Mas. Nah itu kena, terus PPDB juga kena, dan beberapa informasi yang saya dapatkan juga data Inavis itu juga bocor ya. Data Inavis juga bocor, Mas. Itu bocor, kemudian ya BPJS kena juga dan sebagainya lah Mas gitu. Jadi parah sih sebenarnya. Nah berarti menurut Mas Tio sendiri, ini dari pandangan Mas Tio sendiri, ini termasuk serangan apa kelalaian dari pemerintah kita sendiri Mas? Ya kalau melihat bagaimana ransomware itu bekerja, saya melihat ini sebagai bentuk kelalaian sebenarnya. Artinya kualitas SDM kita sepertinya masih perlu ditingkatkan, sehingga tidak asal mengklik sesuatu ya di internet gitu, sehingga tanpa disadari entah itu nanti dia akan mengunduh sesuatu atau apapun lah yang sebenarnya kita juga nggak tahu isinya apa. Mirip inilah kuda Troya gitu. Kuda Troya itu isinya pasukan musuh kan, malah diajak masuk ke dalam benteng pertahanan dan malam-malam pas sudah tidur ya bubrah itu pertahanan gitu. Berarti kalau seperti ini kan ada beberapa pihak yang perlu bertanggung jawab ya Mas atas ini. Nah, bagaimana sih Mas pertanggungjawaban dari pemerintah atas hal ini Mas? Oke. Sebenarnya ada beberapa hal ya Mas kalau menurut saya yang perlu dipertegas di sini. Siapa yang harus bertanggung jawab? Betul. Walaupun sebenarnya ini ke PDNS, tapi kita perlu melakukan justifikasi lebih dalam gitu. Karena kan ya beberapa orang menganggap ini kan vendornya bukan dari pemerintah dan sebagainya gitu. Tapi kalau seandainya kita merujuk ke pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bahwasanya data itu dianggap sebagai new oil yang berharga dan tak terhingga. Jadi kita anggap data itu udah jadi kayak emas, jadi udah berharga banget. Nah makanya saking berharganya data itu, sebenarnya pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi itu merupakan pelanggaran terhadap privasi. Itu pada dasarnya begitu. Nah seseorang karena hak privasi bisa memberikan atau tidak memberikan data pribadi itu. Seharusnya kepada pemerintah juga seperti itu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan negara, pemerintah itu berlaku semacam kontrak baku yang take it or leave it. Tapi ini bukan take it or leave it, tapi take it or you will be punished gitu. Kamu harus ngambil atau kamu akan dihukum. Ya meskipun hukumannya tidak berbentuk dalam hukuman yang pidana, pidana ataupun administrasi, tapi hukumannya adalah seperti kita itu terhalang untuk mengakses fasilitas yang diselenggarakan oleh negara gitu. Nah, kalau seandainya kita juga merujuk ini Mas ke
pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Nah sebenarnya di pasal 8 sampai pasal 13 itu diatur beberapa hak-hak dari pemilik data. Nah di Undang-Undang PDP itu disebutnya sebagai subjek data pribadi. Artinya kita yang punya data. Ya. Nah kita itu sebenarnya memiliki hak, Mas. Ya. Memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan data pribadi tentang kita, menarik kembali persetujuan pemrosesan, dan seterusnya. Tetapi hak itu dalam pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu dikecualikan. Dikecualikan. Data itu dipergunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kemudian ada kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Ya. Gitu. Jadi seperti tadi tuh, kamu harus ambil atau kalau enggak kamu nggak bisa akses. Ya. Nah, maka dengan kata lain, ketika PDNS itu bocor, sementara kita nggak mempunyai hak karena negara menganggap data kita digunakan untuk kepentingan umum. Betul. Nah, kalau terjadi pelanggaran, negara lah yang harus bertanggung jawab. Ya. Ini adalah pemerintah. Ya. Gitu. Nah kan saya juga nih nanya ke Mas Tio kan sebagai dosen di HAN FHUI juga ya Mas ya. Nah untuk saran dari Mas Tio sendiri untuk pemerintah nih Mas, untuk terakhir nih saran dari Mas Tio itu bagaimana Mas tanggapannya untuk saran? Oh iya, ya yang pertama kalau saran ini mungkin saran perbaikan kali ya. Perbaikan. Ya first of all harus minta maaf lah ya. Harus minta maaf, itu wajib itu sebenarnya, karena itu berkaitan dengan etika dan moral penyelenggara negara gitu. Akui aja kalau salah, lalu kemudian ya berusaha semaksimal mungkin lah untuk melakukan pemulihan gitu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya gini ya kita harus mengakui bahwasanya pemerintah itu tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam perlindungan data pribadi. Nah, maka dari itu di Undang-Undang PDP sebenarnya itu juga diatur bahwasannya pemrosesan data pribadi itu bisa dilakukan oleh 2 atau lebih pengendali data. Nah, dalam hal ini negara ataupun vendor-vendor yang ditunjuk ditunjuk lah pemerintah. Tetapi itu harus ada peraturan yang jelas, ketentuan yang jelas terkait hubungan antara pemerintah dengan si vendor itu. Karena beberapa informasi yang saya dapatkan, kontrak antara pemerintah dengan si vendor pengendali data itu tidak mewajibkan adanya backup data di kontraknya. Itu beberapa informasi yang saya dapat dari Tempo, itu ada di YouTube-nya Tempo juga, nanti teman-teman bisa cek juga. Nah artinya ketika terjadi kayak inilah kasus yang serupa seperti ini, kita kan kelimpungan ya. Karena pada dasarnya backup itu adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh tidak hanya orang yang belajar IT, tapi siapapun yang merasa memiliki data penting itu sebaiknya di backup. Ya betul sih Mas. Di backup, kemudian saya rasa seperti tadi ya, kualitas SDM kita itu perlu ditingkatkan gitu, sehingga cyber security awareness kita itu perlu ditingkatkan ya lewat pelatihan atau apapun lah, tapi pelatihannya yang betul-betul substantif ya, tidak hanya sekedar formalitas gitu, yang sekedar ngisi absen untuk kemudian untuk pelaporan untuk pencairan anggaran gitu. Template lah ya Mas ya sepertinya. SPPD lah gitu ya. Mungkin sekian sih Mas untuk informasi yang didapat. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses juga untuk kalian nanya Mas. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kasus-kasus yang kita alami sekarang terutama di PDNS itu bisa teratasi dengan lebih baik lah Mas. Seperti itu sih Mas Tio. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Mas. Sampai berjumpa kembali. Kami ucapkan terima kasih.